Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Salam Patunggilan. Hari ini kita akan dipandu dalam tema Luwih becik setugel roti garing. Dan tema ini didasarkan pada firman Tuhan Amsal 17 ayat 1 yang demikian. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari kita diperhadapkan pada banyak pilihan. Mau pakai baju apa, mau makan apa, dan masih banyak lagi. Dalam mempertimbangkannya tentu kita membutuhkan kebijaksanaan. Dan bacaan kita hari ini terambil dari Amsal yang juga dikenal sebagai kitab kebijaksanaan. Jika mau lebih bijaksana, maka mari membaca kitab Amsal. Di sana ada banyak sekali petunjuk, ada banyak sekali petuah untuk kita menjalani hidup dengan baik, dengan bijak. Salah satunya lewat bacaan kita hari ini. Kalau diberi pilihan, kita mau roti kering atau daging. Kalau pilihannya sampai di situ, tentu kita akan sangat mudah. Bagi kita yang tidak vegetarian, pilihannya pasti akan banyak jatuh kepada daging. Apalagi kalau yang ditawarkan adalah tenderloin atau wagyu misalnya. Jenis daging yang sangat mahal, dan siapa yang menolak ketika diberi itu? Dalam pilihan ini tentu kita tidak perlu untuk berpikir panjang. Roti bisa kapan-kapan makan, tetapi kalau daging, apalagi wagyu tadi, jarang-jarang kita mendapatkan kesempatan itu. Kita akan lebih mudah memilihnya dengan cepat. Tetapi jika pilihannya seperti Amsal 17 ayat 1, kalau saya baca dari TB1, kalau yang saya baca tadi TB2, TB1 demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kalau di TB2 tadi diterjemahkan menjadi daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Nah, kalau pilihannya seperti ini tentu perlu untuk dicerna, difikirkan dengan lebih mendalam. Roti kering mungkin bisa diartikan sebagai roti yang tidak enak, tapi uripe tentrem, daripada makan daging wagyu atau makan dengan berbagai-bagai sajian ning padu. Tetapi ada pertengkaran sengit yang selalu mewarnai kehidupan. Selalu merasa aku benar kowe salah, dan seperti itu terus yang terjadi. Pilihan yang kedua ini, Bapak Ibu dan Saudara, rasanya makannya menjadi nambah. Bukan hanya makan daging atau sajian yang banyak saja, tetapi rasanya juga makan hati. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian. Penulis kitab Amsal yang kita tahu bahwa dia diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Dan penulis kitab Amsal yaitu Salomo mengajarkan kepada kita semua melalui ayat ini. Dia mengingatkan kepada kita yang perlu diberi makan itu bukan hanya perut kita saja, tetapi juga hati kita. Hati kita butuh asupan berupa ketentraman, kedamaian, dan itu lebih dari apapun. Seperti yang kita ketahui bahwa Salomo adalah seorang raja yang memiliki semuanya. Harta dia punya, kekayaan dia punya, kedudukan dia punya. Namun mungkin dalam satu kesempatan dia ada di titik di mana dia sendiri merasa bahwa yang terpenting bukan itu semua. Tetapi yang terpenting adalah
ketentraman hati, dan kedamaian. Makan seadanya tidak menjadi masalah asal atine ayem tentrem, keluargane ayem tentrem. Masalahnya, dunia sering memiliki standar kesuksesannya sendiri. Sukses itu kalau sudah bisa mencapai titik tertentu. Sukses itu kalau kita punya ini dan itu. Lalu kita mengupayakan sedemikian rupa sampai kita lupa waktu bersama dengan keluarga, sampai kita lupa waktu bersama dengan Tuhan. Padahal itu adalah hal yang sangat berharga dan menjadi sumber ketentraman di dalam hidup kita. Maka, mari sejenak berhenti sambil melihat ke arah langkah kita berjalan. Kita bekerja, kita berjuang dengan begitu keras, tentu memang harus seperti itu. Tetapi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah segala hal yang saya upayakan sudah membawa saya kepada ketentraman, kedamaian, atau justru sebaliknya? Mari kita ingat bahwa kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan lahir saja, tetapi juga batin kita. Jika kita merasa kering, maka saatnya kita menyirami kembali, dekat dengan Tuhan dan dekat dengan keluarga tercinta. Itu menjadi jawabannya. Dalam bulan kitab suci ini, baik jika di tengah kesibukan kita mengambil jeda, kita mengambil waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Baik jika kita juga mengambil waktu khusus, duduk bersama untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Tentu ini menjadi tradisi keluarga yang mungkin sudah mulai ditinggalkan karena kesibukan masing-masing. Mari coba kita hidupkan kembali di tengah keluarga kita. Pelan tapi pasti, kesehatian itu akan kembali terbangun. Kasih itu akan kembali disegarkan. Dan ketentraman akan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Hari ini kembali kami diingatkan akan apa yang berharga dalam kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan, bersehati untuk mengupayakan hal yang terpenting di dalam kehidupan ini, yaitu ketentraman, kedamaian. Kiranya di bulan kitab suci ini, kami boleh kembali mengingat bahwa sumber ketentraman dan kedamaian itu ada di tengah keluarga kami dan saat kami dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk bersama-sama mengambil waktu bersama-sama dengan keluarga kami untuk semakin mencintai Tuhan, untuk semakin mencintai firman Tuhan sebagai pandu di dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ketentraman, kedamaian senantiasa tinggal tetap di dalam hati kami, di dalam keluarga kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian Sapa Pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menemukan ketentraman dan kedamaian setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.